Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini saya akan membahas tentang satu topik, yaitu tentang kemurnian hati, kebersihan hati. Ya, ini penting sekali karena kita ini manusia paling pandai berpura-pura, paling pandai bermuka dua. Ya, ini manusia saudaraku ya. Dan kita harus bertobat dari sifat tersebut, dari sikap yang seringkali tidak murni. Hatinya itu nggak murni sehingga apa yang diucapkan itu beda dengan apa yang ada di dalam. Tapi kalau yang di dalam itu murni, itu keluarnya pun pasti murni. Nah, ini perjuangan saudaraku, dan kita perlu akan firman Tuhan yang menuntun kita. Kita perlu juga akan minta Roh Kudus tolong setiap waktu, kemurahan Tuhan, kasih karunia-Nya menjaga kita, memelihara kita, sehingga hari lepas hari hati kita terus dimurnikan. Ingat akan satu ayat firman Tuhan dalam Sabda Bahagia, ya kita lihat aja saudaraku ya, dikatakan di dalam Matius 5 ayat yang ke-8, berbahagialah, ya makarios itu diberkatilah, bersukacitalah, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi orang yang bisa melihat Tuhan itu syaratnya adalah suci hati. Ya, suci hati itu kataros, kata suci itu kataros, itu artinya pure, jadi murni, clean, bersih, bening ya saudara. Nah, kalau bening atau jernih itu saya teringat akan ayat yang tertulis di dalam Wahyu 21 ketika Rasul Yohanes mendapat penglihatan tentang Yerusalem baru, yaitu langit baru, bumi baru ya. Itu ada di Wahyu 21. Nah, coba kita lihat ya. Lalu ayat 1 saudara, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Jadi saudara sudah nggak bisa membayangkan akan dunia yang akan datang itu seperti apa. Kemudian ayat 2, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, bukan Yerusalem yang lama saudaraku ya. Yerusalem yang lama yang ada di Timur Tengah sana itu sampai hari ini masih ribut, masih kemelut, masih ada perang di sana ya, masih ada keributan, ada perebutan dan sebagainya. Tapi ini Yerusalem yang baru, tentunya ini tidak ada hubungannya dengan apa yang kita lihat dalam Yerusalem lama. Turun dari sorga, jadi ini sesuatu yang ilahi, sesuatu yang rohani, dari Allah turunnya, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saudaraku, gereja Tuhan itu diumpamakan atau dilambangkan sebagai mempelai Kristus, saudaraku. Dan di sini dikatakan Yerusalem baru itu seperti mempelai, ya berdandan, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saya percaya ini bicara bukan tentang bangunan Yerusalem baru, bukan tentang gedung-gedungnya seperti apa, kemudian rumah-rumahnya seperti apa. Saya kira tidak ke sana, tetapi kualitas rohani dari orang-orang yang ada di sana itu lebih penting. Itulah para mempelai-mempelai Kristus yang cantik di mata Tuhan, yang suci, yang kudus, yang benar, yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Kira-kira seperti itu gambarannya, saudaraku. Saya tidak membayangkan Yerusalem baru itu secara fisikalinya, karena kan dikatakan langit yang pertama, bumi yang pertama sudah tidak ada. Jadi dimensinya beda ya. Ini kita bicara tentang dimensi yang berbeda, saudaraku. Nah, kemudian ketika Yohanes menggambarkan, karena memang harus
ditulis, harus diceritakan, dinarasikan dalam bahasa yang kita bisa pahami ketika kita ini masih di bumi ini, saudaraku. Kita kan belum ke surga. Jadi bahasa rohani disampaikan secara secara bahasa yang kita bisa pahami. Tentunya minta Roh Kudus untuk bisa menolong kita memahami pengertiannya secara rohani. Nah, dikatakan demikian, saudaraku. Ayat 18, masih Wahyu 21. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri, di Yerusalem baru itu, dari emas tulen bagaikan kaca murni. Jadi kotanya dari emas tulen. Saudara, emas tulen yang kita kenal di bumi ini kan emas 24 karat ya. Jadi campurannya nggak ada gitu ya. Karatnya itu mentoknya di 24 karat. Mahal itu harganya, saudaraku ya. Nah, itu emas murni kita yang kita kenal sekarang. Tapi Yohanes memakai kata emas murni itu yang tentunya makna rohaninya adalah karakter ilahi, karakter Kristus. Itu dijelaskan bagaikan kaca murni. Loh, emas kok bagaikan kaca? Kaca itu kan bening, saudaraku. Transparan, ya betul ya. Ya, tapi itulah penggambarannya. Dengan keterbatasan bahasa manusia, dia coba jelaskan itu. Kemudian ayat 21 kita lompat. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Ya, dia hanya bisa bilang itu mutiara karena bagus gitu ya. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu, perhatikan jalan-jalan kota itu dari emas murni, diulang lagi emas murni. Saudara jangan bayangkan emas yang kuning berkilau 24 karat yang murni, bukan seperti itu. Sebab ada penjelasan bagaikan kaca bening, jadi tembus pandang, transparan. Tadi kita melihat di dalam khotbah di bukit, saya ulangi saudaraku ya, berbahagialah orang yang kataros, itu murni hatinya, suci hatinya. Di situ mesti lebih tepat murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Murni hatinya bisa melihat Allah. Kalau nggak murni hatinya nggak bisa, saudaraku. Jadi ini perlu sekali kita minta benar-benar sama Tuhan. Tuhan, biar hatiku murni, suci. Nah, tadi dikatakan jalan-jalan kota itu kan mempelai. Kita ini kan calon mempelai Kristus, saudaraku. Biar jalan-jalan hidup kita ini seperti kaca bening. Kita ini biar jadi saksi, surat terbuka kan dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita ini surat-surat terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Dan ketika mereka membaca, itu bukan hanya yang disebut pencitraan itu, saudaraku. Di dalam Tuhan kata pencitraan itu nggak ada. Pencitraan itu artinya supaya kelihatan baik, dia berusaha begini, begitu ditata. Saya tidak katakan itu salah, kita harus belajar cara bergaul yang baik, cara berbicara yang baik, cara manner atau behavior, kesopanan itu harus kita latih. Tetapi yang terpenting adalah hati yang terdalam. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Berbahagialah orang yang murni hatinya. Karena orang itu akan melihat Tuhan. Kalau dia melihat Tuhan, maka Tuhan akan memimpin hidupnya. Dia akan dituntun oleh Tuhan yang dia lihat. Sekali lagi, pencitraan itu nggak ada di dalam hidup rohani, saudaraku. Jadi kita ini harus belajar luar dalam itu sama. Jadi apa yang kita tampilkan itu sebetulnya hasil dari apa yang ada di dalam hati. Kemurnian bagaikan kaca bening. Jadi orang yang transparan, yang bisa dilihat dalamnya. Tuhan Yesus satu kali pernah memuji salah seorang dari
murid dari 12 murid, saudaraku, ketika Tuhan mulai memilih akan murid-muridnya, sampai waktunya Tuhan berjumpa dengan yang namanya Natanael. Saya bacakan, saudaraku, ya. Ini Filipus terlebih dahulu, ada di Yohanes 1 ayat 43. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Tuhan itu nggak banyak ngomong, ya. Nggak bilang, akulah jalan dan hidup. Tidak ada yang dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Kemudian baru ikutlah aku. Nggak demikian, saudaraku. Begitu dia lihat, dia tahu bahwa ini adalah orang yang bisa jadi muridnya. Dia berkata, ikutlah aku. Yang aneh, Filipus langsung merespon, ya, langsung ikut Tuhan. Ayat 44, Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus, yang sudah mendahului ikut Tuhan. Kemudian ayat 45, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, saya punya teman namanya Natanael, dia bilang, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret, disebut asal kota tempat Yesus dibesarkan, yaitu Nazaret. Nah, padahal pada masa itu Nazaret bukan tempat yang istimewa, saudaraku. Tidak apa itu? Nazaret itu bukan tempat yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab nabi-nabi. Yesus padahal sebetulnya berasal dari lahir di Bethlehem, ya kan? Karena orang tuanya sebenarnya asal-usulnya dari Bethlehem. Tapi mereka kan menetap di Nazaret. Nah, Filipus begitu mendengar kata Nazaret itu, dia menjawab, kata Natanael kepada, bukan Filipus, saudaraku, ya. Natanael begitu mendengar apa yang disampaikan oleh temannya, yaitu Filipus, Natanael berkata kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Dia tuh orangnya polos apa adanya. Dia pengetahuannya begitu, ya dia nyampaikan begitu. Nggak ada kemunafikan di dalam diri Natanael ini. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Jadi Filipus juga tidak kebanyakan cerita, karena dia memang ya gimana, orang kalau dipimpin Roh Kudus itu kadang-kadang to the point begitu, saudaraku. Saudara bisa ngalami, ngajak orang gitu, orangnya tanya, saudara nggak bisa jawab, ya ayo ikut aku aja. Kalau orangnya mau ikut, itu Roh Kudus yang menggerakkan dia, yang menarik dia. Jadi kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu Yesus berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Perhatikan, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ini orang jujur, orang tulus, orang apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi, orang yang betul-betul polos, tulus. Inilah kaca bening, saudaraku. Inilah sifat dari mempelai Kristus. Jalan-jalannya seperti kaca bening, emas murni. Emas murni itu seperti itu. Nah, saudaraku, tentunya kita bukan berarti bahwa semua yang ada dalam hati ini kita umbar, kita keluarkan. Tidak demikian. Kalau itu hal-hal yang sudah disucikan oleh darah Yesus, hal-hal yang sudah sudah dijamah oleh Roh Kudus, itu memang bisa kita keluarkan. Tetapi kita ini masih dalam proses. Nah, disinilah kejujuran dari orang yang tidak munafik. Kalau dia memang ada ndak benar, dia ngomongnya, aku kok begini ya, kok aku nggak benar ya. Dia tidak menutup-nutupi akan kekurangannya, akan kesalahan dan kelemahannya.
Itu yang Tuhan suka, saudaraku. Orang seperti itu akan melihat Tuhan. Murni hatinya, transparan. Jadi kalau masih ada yang tidak benar, ya dia tidak nutup-nutupi. Dia akan datang pada Tuhan dan dia akan mengaku. Bahkan pada orang-orang sesama saudara, dia berkata, aku ini begini. Aku butuh dukungan doamu, aku butuh bimbinganmu, aku butuh nasihatmu. Ini orang murni hati, itu orang rendah hati, saudaraku. Dia tidak pencitraan hanya menampilkan yang baik-baik saja, enggak. Kalau ada yang enggak benar, ada yang apa adanya di dalam dia ternyata masih perlu diluruskan, dalam kerendahan hati dia mau disempurnakan gitu, saudaraku ya. Ayat 48, kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di pohon ara, di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ini pun juga karya Roh Kudus, saudaraku. Tuhan cuma bilang bahwa aku sudah ngelihat kamu waktu kamu masih duduk-duduk di bawah pohon ara. Ada satu peristiwa ilahi, ada satu karya Roh Kudus. Kita nggak dijelaskan. Nanti kalau kita di surga ketemu Om Natanael bisa tanya, Om itu kok lucu banget ah? Baru Tuhan Yesus cuma ngomong, aku melihat kamu di bawah pohon ara, kok langsung engkau seperti menerima pewahyuan luar biasa. Engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Itu luar biasa. Menurut saya, saudaraku, di bawah pohon ara itu dia merenung. Aku pengen melihat Sang Mesias. Aku rindu melihat Mesias. Lah kok saudaranya, yaitu Filipus itu, temannya itu datang dan mau memperkenalkan dia. Nah, ketika Yesus berkata begitu, ini orang yang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kemudian, bagaimana engkau mengenal aku? Natanael itu ya sadar bahwa dia itu bukan orang yang ada kepalsuan. Dia orang yang memang apa adanya. Luar dalam itu sama. Ini orang jujur banget gitu loh, saudara. Orang yang polos, orang yang lugu, orang yang jujur. Nah, dia begitu bertanya, Tuhan bilang, aku melihat kamu di bawah pohon ara. Nah, mungkin, saudaraku, ini tidak tertulis. Filipus pada waktu itu memang sedang merenungkan dan mungkin sedang berdoa ingin jumpa dengan Mesias yang dijanjikan di dalam kitab nabi-nabi. Dia rindu dan tiba-tiba dia mendengar itu, Roh Kudus menjamah dan dia menerima Yesus sebagai Raja, sebagai Mesias, sebagai anak Allah. Demikian, saudaraku. Jadi, kenapa orang yang tulus hati, orang yang murni hati bisa melihat Tuhan? Ya ini contohnya Natanael ini. Begitu dia diajak sama Filipus, dia ketemu, dia melihat Yesus, dia tahu itu Tuhan. Karena dia tulus, dia murni. Kalau ada di antara saudara yang memberitakan Injil pada orang-orang yang murni hati seperti ini, nanti secara tiba-tiba apa yang Anda sampaikan, itu diterima bulat-bulat tanpa dipertanyakan macam-macam. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia mengasihi kamu. Dia mati bagi kamu. Dan dia akan menjadikan engkau bagian dari tubuhnya. Begitu saudara bercerita, orang-orang model begini, saudaraku, akan melihat Tuhan. Langsung mereka akan menyambar dan langsung mereka akan nangkep itu. Ini adalah satu hal bahwa orang yang hatinya murni seperti kaca bening itu memang ada, saudaraku. Kita harus belajar menjadi seperti itu. Tuhan Yesus memberkati.